kan? Ya. Terus ada yang gabungan, campuran. Ada dua-duanya, ada esainya, ada yang pilihannya. Kita tentukan, berarti kita pakai yang mana kira-kira? Sesuai dengan UTAUD, pakai skala Likert ya. Kita sudah tentukan, karena pertanyaannya tentang itu aja. Oh, di sini disebut UTAUD 2, tapi dia pakai UTAUD 1. Lalu setelah itu kita tentukan jumlah sampel penelitian. Nah, kalau untuk data saya yakin tahu kan, mahasiswa angkatan sekian yang kira-kira bakal daftar KKN, berarti yang 2019. Kalau sekarang ya, ada datanya. Apakah semuanya kita bagikan kuesioner? Ini satu universitas loh, misalnya satu Unmul semua angkatan 2019 kita bagi ke kuesioner, mungkin nggak? Dibatasi lingkupnya. Bisa alasannya? Gimana caranya? Kita kasih kuota. Tidak, ada rumusnya. Namanya kita tentukan jumlah sampel penelitian di posisi yang di sini. Nah, jumlah sampel penelitian. Kita tentukan jumlahnya. Kita yang tentukan. Ya iyalah, masa orang lain tentukan. Oke, ujiannya rupanya di sini pada putih. Nah, jadi kita harus tentukan jumlah sampel penelitian sistemnya. Berapa lama waktunya yang dibutuhkan. Berapa banyak prosesnya. Oke, jadi kita namanya butuh metode untuk menentukan jumlah sampel. Benar tidak ya? Ada yang tahu metode apa yang dipakai? Seingat kalian ada nggak? Seingat saya, Pak, saya nggak ada ingat tentang itu. Nggak apa-apa, wajar ya. Kalian mungkin belum pernah tentang kuesioner, bantu kuesioner ya. Bukan itu sih yang dibahas. Pembagian sampel, penentuan jenis sampel, ada macam-macam itu. Tapi yang saya bahas penentuan jumlah sampel dulu. Nah, di sini saya ada, tadi saya dulu nyari, baru tadi pagi ya. Tadi nyarinya di sini. Sabar ya. Jumlah pengambilan sampel. Jadi penentuan jumlah pengambilan sampel dapat ditentukan dengan rumus Slopin. Ya. Rumus yang lain ada. Kenapa pakai yang Slopin? Yang paling mudah. Mau yang lebih susah silahkan. Nah, yang penting nanti kalau ditanya harus ada alasan kenapa kalian tentukan jumlah sampelnya. Nggak bisa kalian sendiri tentukan. Saya mau 50 aja. Nggak bisa, harus ada rumusnya. Rumusnya pakai rumus Slopin. Jadi rumus Slopin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel yang tidak diketahui secara pasti. Datanya banyak ya. Kemudian Slopin digunakan dalam penelitian survei di mana biasanya jumlah sampelnya sangat besar. Ya, contohnya tadi angkatan 2019 di satu universitas, banyak gitu. Lalu diperlukan formula ini untuk mendapatkan sampel yang sedikit, lebih kecil dari yang semuanya itu, tapi dapat mewakili keseluruhan dari populasi. Ya, jadi meski sedikit tapi berkualitas. Mewakili teman-temannya yang lain. Nah, di sini contohnya dia menentukan jumlah responden pengisian kuesioner untuk jumlah pengukuran timbulan ataupun komposisi sampah. Oke, bisa dibuanglah objeknya dia. Kita pakai yang lain. Yang penting teorinya bagaimana caranya. Soal ini memang lebih ke praktek. Di sini peneliti menggunakan nilai derajat kepercayaan sebesar 75%. Kalau penelitian itu punya tingkat kepercayaan 75%, berarti kesalahannya seberapa besar? 2005 ya, di sini ya. Oke, yang di Zoom kalau ada masalah kasih tahu ya. Saya nggak terlalu memperhatikan. Bagaimana? Masih nyambung? Waduh. Aman Pak. Aman Pak. Saya mau dengar suaranya siapa di sini. Ini Sabrina di sini ya? Ya, Sabrina di sini. Oke, lewat berarti. Rifki, halo Rifki. Rifki Pratama. Halo Pak.
Ya. Berapa persen tadi tingkat kepercayaan dia? 75. Yang contohnya 75. Oke, berarti masih mendengarkan. Terima kasih ya. Saya lanjut. Oh, dia bilang 30, oke. Berarti dia tidur. Atau dia ke toilet bentar gitu ya, tinggalin. Karena dia tingkat kepercayaan yang ditarget oleh peneliti 75, kesalahannya 25. Kalau tingkat kepercayaan 95%, kesalahannya berapa persen? 5%. Gitu aja nggak ngerti, luar biasa. Sehingga peneliti dapat menentukan batas minimal sampel, memenuhi syaratan 25% akan dimasukkan ke dalam rumus Slopin. Di mana rumusnya? Di bawah ya. Bentar. Ya. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. N kecil itu adalah jumlah sampel hasilnya. N besar itu jumlah populasi ya. Sementara yang E itu errornya atau galatnya atau persenan kesalahannya tadi. 5%, 25%. 25% sama dengan 0,25. 1% sama dengan 0,1. Kalau itu juga nggak tahu, pelan-pelan lagi kita. Oh, di sini dia pakai kakak ya. Jadi populasi jiwa daerah, terus ada per kakaknya juga ya. Dan ditentukan per kakak itu 4 sampai 5 orang. Karena dia nggak pakai data, biasanya datanya di pemerintah Pemda tuh jiwa ya. Bukan kakak ya. Kakaknya berapa? Coba tebakannya mungkin 4 sampai 5 ya. Bisa aja kakaknya cuma 2 orang, belum punya anak kan bisa. Kalau kakaknya 1 berarti dibuang. Bisa bikin kakak 1 orang. Katanya itu syaratnya dia punya tempat tinggal tetap. Ya, kenapa? Oke. Ya silakan silakan. Ada yang ngasih tahu di sini ya tadi. Saya pikir dia ngomong keliling-keliling tadi nyari. Enggak, langsung ya. Ya, langsung lanjut ya, materinya ada di Mols ya kalau mau download. Karena saya nggak mungkin dari awal lagi ya. Jadi di sini ada contoh jumlah penduduk ya. Mana kakaknya? Nggak kelihatan kan? Makanya dia tentukan sendiri 4 sampai 5 orang kakaknya. Ya. Kalian yakin dia mengambil 1.141.733 orang datanya? Enggak ya, enggak mungkin. Saya juga nggak mau ngambil segitu. Oh, ini di Sleman tahun 2014. Oke, karena itu maka dia bagi kira-kira 1 kakak 5 orang. Jadi di situ per 5 ya. Dapatnya segitu kira-kira kakak. Berarti kalau 1 kakak dia datang cuma 1 rumah ya. Jadi gitu caranya. Nggak mungkin dia datang 1 rumah. Bapaknya lagi kerja deh. Oke, tunggu bapaknya. Nggak mungkin ya. Kapan dia selesai ya? Ini kan ditembak langsung per kakak ya. Dapatnya datanya 228.347. Masih banyak ya. Mau bagi kosen segitu ya. Oke, kalau gitu kita pakai rumus yang tadi ya. Ibaratnya data N besarnya adalah 228.347. E-nya tadi 25%, berarti 0,25. N-nya segitu kita masukkan di rumus ya. Berarti ini N besar, ini 1 tetap, ini N besar lagi, ini E. 25% pangkat 2 itu sama dengan berapa? 0,625. Kok tahu Pak, sudah ngitung tadi? Sebenarnya 0,25 dikali 0,25. Jadi 25 kuadrat 625. Terus karena nolnya desimal itu belakangnya 2 kan? Kalikan 2, 4 berarti. Silakan. Berarti 0,0625 gitu caranya. Ya gitulah Pak. Oke, hitungannya sama dengan 15,99. Percaya nggak? Nggak, kita hitung manual lah. Ya, 228
3 pakai koma ya, 3,46 nggak bulat lagi, koma 6. Sentimen dia. Nol koma 0625 sama dengan ya segitu ya. Itu yang di sini ya. Nah, belum di input ya. Oke. geser, naik. Oke. Lalu kita masukkan ke rumus. Kenapa gini? Gini tuh saya atur bentar. Kalau shiftingnya nah tutup. Ya. Jadi di situ berapa tadi angkanya? Udah hilang lagi. Nah. Udah saya copy rasanya. Oke, 228 346,6. Dibagi ini 1 ditambah itu. Ini berarti 14 ya, bagi 1, 4, 2, 7, 2 ya, tambah 1 kan. 0,6625. Ya, oke, benar ya hitungannya dia. 15,998878. Dibulatkan sama dia jadi 16 sampel. Bandingkan sama 228 ini ya, banyak ya. Pertanyaannya, kalau tingkat errornya saya turunkan, jumlah sampelnya akan bertambah atau berkurang? Jika tingkat error ya, ini 25% ya, saya turunkan jadi 15% lah. Jumlah sampelnya nanti bertambah atau berkurang? Ayo, dari rumus itu kira-kira bertambah atau berkurang? Ya, bertambah ya.
bertambah ya, karena dia kan sudah tahu pasti. Gak apa. Jadi dia tuh makin kecil tingkat error ya, jumlah sampelnya makin bertambah ya. Jadi artinya data yang didapatkan jadi makin banyak, jadi errornya makin turun. Tapi biasanya tetap juga misalnya kamu bagi sampelnya tetap lebih dari 16 pastinya. Kenapa? Untuk simpan datanya. Untuk siapa tahu nanti datanya ada yang salah, ada yang kurang ya. Di sini 16, terus ditambahkan 2 sampel untuk tujuan penambahan sebagai perbandingan dengan sampel yang dikelompokkan, sehingga sampel yang dikelompokkan tersebut merata ya. Bisa juga sebagai perbandingan, bisa juga sebagai yang lain. Ya, jadi total sampelnya 18. Dia bagikan per kecamatan? Tidak, hanya beberapa kecamatan. Kenapa dia cuma 2 di sini? Ada yang tahu alasannya? Ya. Ini kuncinya di sini, sampling. Kenapa dia pilih sampling itu? Ya, apa lagi ya? Oke, di kecamatan Nanggelik ya, sama kecamatan Depok. Ya, karena di sini pembagian sampel dalam bentuk acak dengan menggunakan metode secara stratified proportional random sampling. Digunakan pada populasi yang punya susunan yang bertingkat. Pada penelitian ini, pendapat responden dijadikan tingkatan atau berstrata. Nah, contohnya tingkatannya dari segi umur ya. Misalnya dari 10, 15 anak-anak. Nah, terus apa? Usia juga bisa. Usia sama umur sama ya. Jenis kelamin ya, laki perempuan dibedakan. Kenapa ditentukan ini? Ini yang paling sesuai menurut dia. Metode random sampling juga ada yang lain. Ada yang random sampling bebas ya. Nggak peduli dia umurnya berapa, usianya berapa, sama dia bersama respondennya. Oke, jadi gini, ini cara samplingnya. Yang di bawah ini sudah materinya dia ya, sampah-sampah, limbah ya. Oke, sampai di situ tentang kuesioner. Kita lanjut lagi. Kita ke bagian yang berikutnya, pengumpulan data. Yang dikumpulkan data apa? Data kuesioner ya. Bukan data peneliti. Kan kalian neliti kerjanya. Kumpulkan data apa? Data yang diteliti, data penelitian. Data penelitian bentuknya apa di sini? Kuesioner. Jadi pengumpulan data pertama penyusunan kuesioner. Ya. Ada yang tahu gimana cara nyusun kuesioner ya? Ada yang tahu caranya? Ya. Bingung Pak, bingung. Oke. Kita lihat ya contoh yang berikutnya. Di sini saya ngambil tugas akhirnya orang ya. Saya nggak tahu namanya siapa, yang jelas judulnya ada sangkut pautnya sama UTAUT ya. Dia tentang analisis penerimaan dan penggunaan aplikasi work order Android atau OneDroid dibilang menggunakan metode UTAUT pada PDAM Kota Malang ya. Di sini dia sebagai tugas akhir UMM Malang ya, informatika. So, informatika aja ngambil judulnya bawa-bawa SI loh ini. 2017 sudah lama ya. Di situ namanya Ika Winda Kusuma Wardani. 2013. Oke. Error lagi dia. Subscribe. Bukan di sininya kayaknya. Itu tabelnya kayaknya ada pedip.
Ya, jadi di sini diajarkan ya, harapannya jangan terlalu tinggi biar nggak terlalu sakit ya kalau nggak sesuai. Oke. Nah, itu nama dosennya dia. Teng, teng, teng. NIP-nya beda ya, karena dia swasta ya, nggak kayak kita, negeri. Nah, dari sini saya bisa tahu nih, dosennya tahun 84 ya, akhirnya. 84. Dia nomor urut 5 di sistem di pusat. Dia lahir 30, bukan 30, 300 itu banyak. Oke, kita bahas di sini. Ini nanti ya, mau ditanya kapan Pak bikin ini ya, kalian mau tugas akhir. Ini error berarti ya, diperbaikin ya. Kita mau lihat contohnya. Nah, permohonan data ya. Jadi kalian kalau mau ke tempat untuk ngambil data tuh harus ke kampus dulu untuk dibikinin surat pengantar gini. Bisa di fakultas ya. Teknik juga dia, oke. Nanti diantarkan ke tempat pengambilan data. Ibaratnya kayak kita mau ngambil data orang, kita mohon izin ya. Putra ya, Ananda Putra. Ya, pasti lah. Jadi kan kalau misalkan mau data wawancara itu ada yang minta surat, ada yang enggak, tergantung ya. Kalau punya orang dalam nggak pakai suratnya, nggak apa-apa kayaknya. Tapi kalau ditanya nanti buktinya apa, nggak ada suratnya tuh, gitu ya. Nah tuh, biasanya nanti suratnya tuh bisa dibalas, bisa nggak? Nah ini dibalas suratnya ya. Berkenaan dengan surat saudara, ya, beritahukan bahwa prinsipnya kami menyetujui ya. Gitu intinya gitu, ada balasannya. Berarti bisa ngambil data di situ. Kalau di Jawa di rumah sakit apa ya? Namanya rumah sakit negeri. Saya lupa rumah sakitnya apa, itu kalau ngambil data bayar. Dia punya datanya, bisa diambil datanya, boleh ambil datanya, bayar. Bayarnya berapa ya? Ratusan ribu. 500 kan? Lupa saya. Ini teman saya yang ngomong. Oh bayar ya, bilang. Oh iya bayar. Kalau gitu ngambil di rumah sakit mana? Rumah sakit universitas sendiri kalau punya. Kita bikin apa ya? Ini kalau wawancara ya. Untuk wawancara bisa dibuat seperti ini juga nanti di lampiran kira-kira. Di sini hasil wawancara dari rekaman diketik, serta jangan lupa untuk divalidasi sama yang kita wawancarai. Ya, sebagai bukti ya. Itu nggak ada stempelnya, nggak masalah. Yang penting diakuin sama dia. Nah, ini bentuk kuesionernya dia. Kalau dia pakai kop surat. Menurut saya ini opsional ya. Karena saya nggak pakai itu biasanya. Tapi ada yang pakai. Oke. Bentuk kuesioner ada dua. Selain dari terbuka atau tutup, ada yang bentuknya fisik gini ya. Nah, ada yang di Google Form atau di form yang lain ya. Ada Java Form, segala macam. Itu berkembang nanti banyak untuk tampilan kuesioner. Atau kalian mau bikin website sendiri juga bisa. Di sini dia harus sopan ya, dia memperkenalkan namanya ya. Terus ke tujuan dari kuesionernya apa, dijelaskan gitu sama dia. Komunikasi nggak usah ya, tapi ya namanya dia mau kasih tahu boleh. Karena kan kalau kita bagikan kita jelasin jawab ini kuesioner apa. Ya. Di sini apa aja diisi data responden ya. Jangan lupa diisi data responden. Nanti tiba-tiba langsung isi jawaban doang. Ini yang isi siapa namanya? Nggak tahu.
Padahal nanti di sini di penting loh, di UTAUT ini dimasukkan. Ada apa di situ? Gender ya. Ada apa lagi? Age ya. Oke. Yang lain ini belum tentu dimasukkan. Balik lagi ke sini. Oke, di situ pertama dia ada bilang hari sama tanggal pengisian. Penting nggak? Penting ya. Supaya kita ingat, ini kapan datanya diambil, kapan kita sebarkan. Terus ada namanya, ada usia, jenis kelamin, sama di sini bidang pekerjaan. Itu opsional ya. Nomor telepon gimana? Hah? Opsional ya, nggak penting. Kali emang kalian memang mau menyebarkan sesuatu. Kayak hadiah pulsa gitu ya, oke boleh. Kalau cantik penting. Siapa yang ngomong tadi? Aduh. Padahal ladiesnya kalau cowok ganteng dipoto juga sama dia. Nah, terus jangan lupa kalian berikan petunjuk ya. Di sini petunjuknya memberikan tanda. Kelihatan nggak? Centang ya. Orang gede, gedein lagi. Ya, sudah ya kelihatan ya. Tanda centang. Ada yang pakai tanda silang. Ada yang dibunderin ya? Yang paling parah itu apa? Yang kayak LJK ya. Itu saya nggak mau ngisi, udah gitu ngapain? Dihitam-hitamin ya, ngabisin waktu. Nah, di sini pertanyaannya dalam bentuk apa? Kira-kira yang tadi ya, eh, performance ekspektasi, effort ekspektasi ya, social influence, facilitating condition, tentang itu. Terus yang dibilang Fikri tadi pakai skala Likert dia. Jadi dari SS sampai STS ya. Bukan ST aja ya. SS itu sama setuju sampai sama tidak setuju. Pokoknya dari 5 sampai 1. Bisa dibalik ke Pak? Bisa. Tergantung dari yang mana yang kamu jadikan penelitiannya. Pak kalau mau 0,0 ya terserahmu. Hitungannya tambah sulit tapi. Nah, di sini kita coba lihat ada contohnya. Untuk performa eksistensi, pertanyaan pertama. Menurut saya menggunakan aplikasi work order Android membantu pekerjaan saya sehari-hari. Jadi kinerja, larinya karena ke kinerja ya, performa ya. Tentang penggunaan aplikasi ini dapat membantu pekerjaan Anda, seperti itu. Ya, jawabannya itu setuju, sangat setuju ya. Ragu-ragu juga bisa tidak setuju atau sangat tidak setuju ya. Ya, jangan kalian isi setuju semua ya. Datanya nanti nggak valid jadi setuju semua jawabannya. Kenapa setuju semua? Lagi males mikir Pak. Lalu di situ ada apa lagi? Ada effort ekspektasi ya. Oke, setuju semua di situ dia. Baru dibahas dia sudah tunjukkan caranya. Oke. Lalu ada social influence, jadi pengaruh dari orang lain. Contohnya di nomor 9, orang yang mempengaruhi perilaku saya berpendapat bahwa saya seharusnya menggunakan aplikasi work order Android. Dia bilang setuju. Oke. Orang yang mempengaruhi perilaku Anda, itu berbeda tiap orang. Siapa? Sampingnya Putra siapa? Itu. Orang yang mempengaruhi perilakumu siapa kira-kira? Orang yang mempengaruhi perilakumu. Orang tua, teman sebaya ya. Ya. Ya, jadi paham ya soal ini maksudnya gimana ya? Tapi kalau orangnya selalu dipengaruhi itu nggak punya pendirian namanya ya. Dia ngikutin arus aja. Hmm.
Ya kalau kata orang tua nurut semua lah. Harus ya. Situ ada lagi pertanyaannya. Nih, facilitating condition ya. Dari namanya facilitating kan pasti berhubungan sama fasilitas ya atau sumber daya. Pertanyaan nomor 12, saya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi work order Android. Contohnya ada smartphone, ada internet ya. Sangat setuju ya, saya punya, handphone punya, ini punya. Kadang-kadang ada yang nggak punya Android ya, kadang-kadang. Punyanya apa Pak? iOS ya. iOS. Pakai iOS ya, pakai iPhone ya. Nggak punya Android saya nggak zaman. Waduh. Itu kelemahannya dia ya. Itu bisa saya mainkan itu waktu ujian. Kenapa Android? Nah, kalau orangnya pakai iOS gimana? Gimana? Kalau pakai iPhone gimana? Nggak bisa pakai aplikasi enggak? Ya, itu langsung keringat dingin biasanya. Tapi bisa diatasin dengan cara menambahkan batasan masalah hanya untuk pengguna Android ya. Diakalin dong. Itu tugasnya pembimbing ngasih solusi ya. Tapi kalau pembimbing ikut nguji ya sudah doa aja. Lalu berikutnya ini sudah contohnya. Yang berikutnya ada behavioral intention. Di pertanyaan nomor 16, saya akan selalu mencoba untuk menggunakan work order Android dalam pekerjaan sehari-hari. Itu bagaimana kira efeknya sama dia. Dia bakal mau pakai nggak itu sehari-hari. Kalau dia nganggap itu sulit, dia nggak mau. Saya yakin dia agak keberatan juga kalau pakai hari-harian. Kalau use behavior, di sini contohnya menggunakan aplikasi work order merupakan ide yang baik. Kalau memang membantu dan menguntungkan untuk dia, ya dia pasti nganggap ide yang bagus ya. Atau aplikasi ini membuat pekerjaan menjadi lebih menarik. Pekerjaannya di mana ya? Di PDAM ya. Ini penelitiannya berbeda. Saya cuma ngambil cara dia kuesionernya aja ya. Jangan disambungkan. Kok beda Pak sama yang tadi Pak? Emang beda. Karena saya nggak punya data yang ini di mana dia. Dia nggak tunjukin data yang ininya. Karena rata-rata yang terbuka open open akses itu ya, nggak mungkin dia ngasih skripsinya full ya. Nggak mungkin. Bego banget ya. Oh ini yang kedua, data yang kedua. Nah, usianya 45 tahun, staf pengendalian jaringan. Nggak jaringan. Ini sudah biasanya di atas 45 tahun, 50 tahun itu sudah nggak mau banyak belajar lagi biasanya. Mereka sudah banyak pengalaman ya, terutama tentang masalah nimbang itu saya lihat di pasar itu. Ambilin ini 1 kilo pas sih, kok bisa pas ya? Saya selalu kurang atau nambah ya? Dia bisa ngepas itu dari tangannya sudah tahu dia dari 1 kilo. Yang jadi masalah jika ada orang mengisi kuesionernya tidak lengkap. Misalnya di sini, ya, nomor 4-nya ada datanya nggak? Nggak ada. Terus nomor berapa lagi yang nggak ada? Nomor 8 deh. Kira-kira bisa dipakai nggak penelitian datanya ini yang diisi oleh dia? Nggak valid. Hah? Bisa diisikan ya sama Putra. Ya dua pilihannya cuma dua ya Fikri ya. Diisi sendiri atau nggak dipakai. Isi sendiri artinya tingkat apa ya? Ya kalian nggak dipercayai nanti kalau ketahuan ya. Hmm. Hasil dari penyidik merasa ragu hingga tidak bisa. Nggak bisa. Masih ingat skala Likert tadi poin? Ya. Masa kamu isi ragu-ragu semua tadi? Poinnya ada di 3. Terus di sini ini poinnya berapa? Oke, kita coba cek ya. Dia jujur nggak ini orang yang kerjain ini? Ini dia kasih kode nomor berapa ya? 43 ya. Kuesioner nomor 43 ada di pojok sini ya.
Kita lihat di datanya. Karena hasil kuesioner nanti kalian masukkan inputnya di Excel. Paham nggak? Di Excel nanti poin skala Likert itu dimasukin di dalam sebuah tabel. Tabelnya bentuknya seperti ini. Ya. Apa ini? Dianya ngambek. Ngambek dia. Oke ya, kelihatan ya di sini. Kelihatan ya? Enggak setuju dia. Ada sabotase kayaknya. Ada yang bahagia di sini. Enggak. Oke ya. Jadi di sebelah kanan itu adalah nomor. Nomor ini biasanya bisa nomor urut berdasarkan kuesioner ya. Nomor urut kuesioner itu nanti diisi setelah kuesionernya terpenuhi jawabannya. Kalau belum terpenuhi berarti. Nah, PE, EE, SI, FC, BI, UB apa? Yang tadi ya. Ya ada nomor ini adalah pertanyaannya. Angka ini skala Likertnya. Yang paling ujung total ya. Total itu penjumlahan dari nomor 1 sampai 22. Tadi pertanyaan nomor 4 sama nomor 8 di kuesioner nomor 43. Kita lihat dia jujur nggak ya di sini. 43 diisi atau enggak? Diisi ya. Keempat diisi ya. Nomor 8 diisi ya. Ini kalau dosennya teliti habis dia. Keringat dinginnya makin nambah. Kenapa kamu isi? Makanya kadang-kadang ada dosen tuh minta bukti fisiknya, ada yang tabulasinya. Kadang-kadang cuma ditanya di bawah udah percaya aja gitu. Entah percaya atau dia malas meriksanya. Kalau kosong, itu fungsinya kenapa kalian ngambil sampel lebih ya? Pakai data yang lengkap ya. Dibuang aja, kan datanya banyak masih cadangannya. Ya, 5-nya cadangan 120, dari 125 dapatnya kan. Ada 2 yang nggak ngisi penuh ya, cadangan. Diganti aja datanya kan. Karena setiap individu dianggap sama ya, dianggap sama-sama responden. Yang penting jumlahnya terpenuhi, semuanya terisi. Ya, berarti dia ketahuan. Tapi entah dia sadar atau enggak kenapa dia lampirkan yang kosong jawabannya. Padahal dia posisinya bisa lampirkan yang jawabannya terpenuhi kayak tadi. Kalau dalam format yang digital kita bisa yang disampaikan. Kalau yang digital, tetap kalian bikin ini ya. Tapi kan dia sudah bentuk spreadsheet ya kalau Google ya. Tapi kalian ngatur di poinan ini ya, button pilihan itu. Jadi kalau klik ini langsung input angkanya atau bisa. Saya ngapain kemarin ya? Oh, saya pakai manual saya dulu pernah ngetik. Saya pernah ngerjain model begini, tapi saya pakai manual.
Saya ngetik sangat tidak setuju, sangat setuju gitu. Terus caranya sangat tidak setuju, saya ganti poinnya satu, seret berubah ya. Terus cuma bahayanya nanti yang tidak setuju sama yang ada kata setujunya tuh bisa terpengaruh ya. Oke, sampai di sini paham ya? Ya, habis divalidasi, jangan lupa ya, kita lari ke statistikal ya. Karena ini tentang kuesioner, mengumpulkan data, statistik, jadi harus ada statistikal ya. Kita harus lakukan uji validitas ya. Pakai SPSS. Statistical, apa sih katanya itu? Aplikasi untuk statistik. Jadi lebih mudah daripada Excel, karena kita cuma pakai klik rumusnya langsung jalan. Excel kita masih pikir ya rumusnya, dia langsung. Nanti butuh namanya uji validitas sama uji reliabilitas. Ya. Validitas untuk menentukan nanti hasil kuesioner itu valid atau tidak, sama reliabilitas ini untuk menentukan kuat tidaknya hasil kuesioner Anda. Kalau nggak kuat berarti nggak dipakai dong datanya. Tuh, ada item sama uji T juga boleh, uji-uji yang lain juga boleh, uji app lagi di sini ya. Sudah mulai pusing ya lihat gambar ini. Nah, tapi tenang ya, sekarang zaman teknologi ada yang ngajarin di YouTube. Nah, jadi kalau bingung juga saya dulu, aduh mau nanya Ustaz Bimbing gak enak nanti ke kampus lagi cari di YouTube, ada pelajarin. Apalagi kan internet gratis ya disediakan di beberapa titik kampus ya, ada di perpustakaan, di lab ya, kalian mau ngerjain di mana juga bisa. Di kosan juga ada kayaknya yang nawarin wifi gratis ya, tapi bayar kos ya. Di kafe juga gratis tapi bayar minumannya ya. Nah, yang saya nggak pernah lihat di kafe itu dikasih kode berbatas waktu ya, kayak billing gitu kan ya. Kalau pesannya ST itu cuma 1 jam. Kalau kopi 2 jam, enggak ya. Kalau makan bisa 5 jam makanya. Duduknya berjam-jam minumnya air putih, kenapa ya? Air putih sehat sih, nggak ada yang salah. Terus dia juga pakai uji regresi, ini pilihan ya. Tapi memang biasanya minimal validasi sama reliabilitas, validitas. Nah, nanti bisa ditanya ke Arbut. Aku nyerahin ke yang lain. Dia udah bagian terakhir. Soalnya di sini nanti pakai banyak rumus memang. Di situ ada front bench alpha, simpangan baku. Terus ada rata-rata juga ya. Makanya biasanya yang bikin kayak gini nggak ngoding biasanya. Udah pusing duluan sama yang kayak gini ya. Iya betul. Ya misalnya gini, SPSS ini berbayar ya. Jadi kalau saya mau kasih contoh kan itu harus berbayar jadi mikir. Tenang ya, nggak pusing nih, bukan cuma kalian. Udah nomor 1 di paling atas udah uji kualitas, uji reliabilitas ya. Ternyata banyak yang pusing ya, bukan cuma kalian. Tuh banyak tuh. Nah, ada orangnya di sini jelasin ya. Ini sudah 767.000. Banyak ya. Artinya nggak cuma kalian yang punya niatan untuk menonton ya. 1.060.000 ini masih baru Kak. Oh ini 1 juta kenapa? Karena dia duluan yang bikin ya. 8 tahun yang lalu duluan dia. Berarti tahun 2000 berapa? 2014 ya.
Oke, di sini ya banyak contohnya. Bosen cowok nih ada cewek di sini. Nah, ini yang baru suka nih biasanya. Apa tahu kan bosan lihat cowok doang. Atau yang versi ini, nih, ini ada kuliah daring. Iklan ya, banyak betul iklannya. Nanti ada yang lewat ini ngajar atau main game ya. Nah, sama Bu dosen ya. Ya nggak kelihatan wajahnya ya, kasihan dulu. Nggak ada ya. Kenapa kenapa? Ini skripsi bisa pakai versi yang terbaru ya, SPSS 28. Nah, jangan lupa ya, versi SPSS itu ada banyak. Jadi kalau kalian install yang itu, cari tutorial yang sama ya. Karena tampilannya beda nanti. Siapa tahu dia punya fitur yang baru kan. Intinya hampir mirip sama, tapi fitur-fiturnya beda. Saya dulu pernah pakai, tapi saya lupa. Ini kalian yang baru nggak ada di sini. Untuk lama saya udah pensiun. Pensiun, mesinnya nyala, layarnya mati. Ada LCD kan nih, LCD kan, malas. Hah? Nah, mungkin bisa ya. Saya belum pernah coba tuh. Bisa tuh. Nanti kalau belajar sama Putra, nanti anak Putra datang dia. Gimana caranya basis web? Cara tanya sama dia, kan dia tahu. Oke, selain situ di sini udah daftar pustaka. Oh iya, daftar pustaka kita di teknik pakai nomor ya. Entah nomornya diginiin, pakai ada kurungnya atau enggak, diikutin aturannya ya. Nah, baru saya diomongin tuh di sini. Uji validitas, uji reliabilitas ya, disebutin sama dia kan. Minimal 2 itu. Uji yang regresi sama yang lain tuh opsional. Minimal 2. Lalu ke analisa data, pembahasan hasil penelitian, dapat kesimpulan sama sarannya, selesai ya. Lulus ya, udah lulus gitu. Enggak, publikasi dulu ya. Gimana ceritanya kalau lulus itu? Suruh bayar UKT lagi ya. Oke ya, akhir. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Pak, kenapa nggak bikin PPT ya? Nggak mood. Lagi banyak banget kerjanya kemarin. Nah, mau dikasih yang ininya juga kah? Atau kira-kira nanti yang lain ada? Gimana? Boleh. Nanti saya share berarti ya. Tapi nggak enak judulnya bab 3. Tapi kalau nggak gini kan nanti kalian bingung karena bentuknya kalau gini kepenelitian berarti nanti kalian bikinnya seperti ini gitu, tahu caranya. Oh dia langkah-langkahnya gini. Nah, ini penyebab kenapa kadang kalau mahasiswa beli printer ya warna ya. Harga print warna mahal sebenarnya. 3.000. Selembar 2.000. Sudah ngeprint diperbaikin, suruh perbaikan sama dosennya, penulisan ngeprint lagi ya, atau ngeprint geser lagi ya, alamatnya geser naik juga kan gambarnya, geser lagi. Ya kalau ada uang lebihnya mending beli printernya, bawa pulang nanti printernya. Kalau ngekos gitu bawa pulang, tapi kalau nggak ngekos kan biasanya sudah ada printer yang dipakai. Saya kemarin juga beli, waktu S2 beli. Beli yang murah aja.
Yang penting bisa dipakai lah untuk ngeprint tugas akhir terutama, karena banyak emang yang di-print. Saya nggak tahu harga print sekarang di Jawa berapa. Terakhir kali tahun 2019 itu print warna 1.000 ya, di Jawa. Print warna 1.000, print hitam non print pakai fotokopi, mesin fotokopi 500 perak. Pakai mesin fotokopi kan? Ya. Itu disambungin ke komputer rasanya. Memang gitu. Mahal, print itu nggak murah. Jilid juga nggak murah. Ya. Makanya kalau sudah kalian lulus, cari kerja cepat-cepat lah. Ya. Yang terbaik lah cari kerja, balik modal. Baikin biaya fotokopi ya. Fotokopi. Terus habis itu ketemu mahasiswa yang ngeluh masalah dia duitnya habis untuk fotokopi ya. Itu motivasi orang lain. Oh iya, biasanya gini, tukang fotokopi kalau ketemu mahasiswa yang baru lulus itu, welcome mas, welcome kemana? Selamat datang di dunia pengangguran. Ya. Nggak bahagia banget ya. Tapi enggak semuanya gitu, karena saya yakin waktu saya lulus S1 di sini beberapa sudah ada ya wacana dia mau kerja di mana sudah. Entah wacananya terrealisasi atau enggak. Wacana dulu. Ya macam-macam, ada yang di perusahaan, ada yang bilang mau ditambal, itu serah mereka, pilihan mereka, tantangannya berbeda juga ya. Baik, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Nggak ada ya? Nggak ada.